Ya, anak-anak semuanya didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak ya? Semangat Pak. Semangat ya. Menuntut ilmu semangat ya. Meskipun kita dari pagi ya belajar, kemudian sampai jam 2 lebih nih ya, menuntut ilmu itu harus penuh dengan semangat, karena dengan semangat itu ya kita akan meraih apa-apa yang kita cita-citakan ya. Ala alihi wa sahbihi wa man walah, tsumma amma ba'd. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ya, saya akan mengabsen terlebih dahulu anak-anak semuanya. Adik Kosasi hadir? Hadir. Kemudian Ramli? Hadir. Kemudian Yanti? Ya hadir Pak. Ya, semuanya hadir. Alhamdulillah. 20 siswa semuanya hadir, semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran SKI pada kesempatan ini. Yang akan kita pelajari yaitu ya SKI kelas 9 bab 1 terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Sejarah Islam di Indonesia atau di Nusantara ya. Padahal kita tahu ya Islam itu turun di Arab. Islam itu bisa sampai ke kita ya di Indonesia. Padahal pada waktu itu ya abad ke-7 Hijriah ya abad 7 Masehi itu sarana transportasinya sangat terbatas. Gimana itu semangat para dai dulu itu ya dalam menyebarkan Islam ini ke Nusantara ya. Anak-anak sekalian ya, sebelum dimulai ya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang ini ya, yaitu tujuan yang pertama menganalisis kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Ya, sebelum Islam datang ke Indonesia. Pada itunya. Ya, dari sisi sosialnya, kemudian ekonominya dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu identifikasi terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Ya. Misalnya dengan apakah dengan berperang, apakah dengan para pedagang dari Arab, dari Gujarat, dari Persia hanya datang ke ya. Ini ada pembagiannya yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam datang ya, dari segi ekonomi, budaya, agama, kepercayaan, politik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua anak-anak yaitu terkait dengan proses masuknya Islam ke Nusantara. Ya, ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya dan tasawuf. Ya. Terus ya, lanjut Mustafid. Nah, ini peta Indonesia bisa dilihat semuanya ya, perhatikan anak-anak. Ini letak Indonesia ada di sini, kemudian Arab ya, tempat ya negara turunnya Islam ya sangat jauh ya. Nah, kira-kira ini dari tempat sini ya di Arab itu masuk di Asia mana? Ada yang tahu? Ya. Asia Arab Timur Pak. Mekah Madinah masuk di Asia mana? Timur. Eropa. Asia Tengah Pak, Asia Tengah. Ya. Timur Tengah Asia Pak. Betul semuanya. Asia Barat ya. Sementara Indonesia itu di Asia Tenggara. Lihat jaraknya ya. Kalau perjalanan darat itu nggak kebayang seperti apa nyampainya. Kalau perjalanan laut ya itu juga tidak terbayang bagaimana bisa sampai ke negeri Nusantara pada waktu itu ya.
di saat semua sarana transportasi itu sangat atau terbatas. Baik, sebelum saya mulai ya, ini kan semuanya ada 20 siswa ya. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Di masing-masing kelompok itu ada 5 anggota ya. Masing-masing kelompok nanti ada ketuanya. Nanti ketua ini yang akan menyampaikan simpulan-simpulan dari diskusi dari anggota kelompok. Nah, kira-kira ya sebelum dimulai ya, sebelum dibentuk kelompok, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab atau nanti di akhir pembelajaran juga bisa dijawab ya. Bapak akan memberikan hadiah ya, hadiah bagi siswa-siswa yang bisa menjawab materi-materi yang diajarkan pada yang ini. Ya, ini yang melatar belakang Islam masuk ke Nusantara apa? Daerah mana yang pertama kali sebarkan Islam? Kemudian kenapa Islam kok yang Indonesia begitu luasnya bisa berkembang secara pesat? Kemudian bukti bahwasanya Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan dibawa oleh pedagang Arab itu buktinya apa? Kemudian nanti ketika kita belajar ya akan kita dapatkan teori masuknya Islam ke Nusantara ya, ada 4 teori. Antara teori itu ada teori Arab dan teori Gujarat. Itu perbedaannya apa teori Arab dan teori Gujarat? Begitu anak-anak ya. Baik, silakan 20 siswa ya membuat kelompok, masing-masing kelompok ada berapa tadi? Ada 5 ya. Ada 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 dan masing-masing kelompok ditunjuk sebagai ketuanya yang nanti akan maju untuk mempersiapkan hasil diskusi dari kalian semuanya. Baik, sebelum diskusi dimulai ini silakan. Baik, semuanya sudah membuat kelompok ya, membuat lingkaran-lingkaran gitu ya, biar diskusinya bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum diskusi dimulai, ya saya akan memberikan gambaran sekilas materi ini supaya anak-anak ada bayangan. Syukur-syukur kalau anak-anak semuanya ini sebelumnya sudah membaca materi SKI ini, karena masing-masing anak kan sudah memiliki bukunya ya. Baik, sekarang dimulai dari kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Yang dilihat dari apa? Pertama, dari kondisi sosial budaya sebelum Islam itu datang seperti apa budaya Indonesia. Tuh, lanjut, Terus nanti bisa dibaca semuanya, dibaca. Next. Nanti biar itu materi diskusi mereka. Materinya dilanjutkan. Nah, kemudian yang kedua, kondisi agama atau kepercayaan sebelum Islam masuk ke Nusantara. Poin-poin yang akan didiskusikan oleh anak-anak semuanya. Bapak anaknya? Ya. Kenapa? Nangis? Pengen mimi ya? Lanjut Mustafid. Next. Nah, kondisi ekonominya seperti apa sebelum Islam masuk ke Nusantara? Next. Kemudian kondisi sosial politiknya sebelum ke Nusantara, apakah sudah ada kerajaan, apakah sudah ada pemerintahan sebelum Islam masuk ke Nusantara? Nah, nanti didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, lanjut. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Ya, ini sebagai tambahan atau materi yang bisa membantu diskusi anak-anak semuanya agar
ada hasil yang bagus ya. Poin-poinnya nanti ditulis di kertas antara. Nah, ketahui kenapa kok bisa sampai ke Indonesia? Iya, jelas karena Indonesia itu memang letak geografisnya sangat strategis. Ya, ada jalur perdagangan internasional. Orang-orang Arab kalau yang ingin ke negeri Cina pasti melewati apa? Nusantara, lewat Selat Malaka. Nah, disitulah ya, makanya Islam pertama kali berkembang itu di Pulau Sumatera ya, dari Selat Malakanya di situ di Aceh ya, tempat tersinggahnya para pedagang-pedagang baik dari Arab, dari Gujarat, dari Persia, dari Cina ya, semuanya di situ ya. Next. Kemudian saluran yang kedua yaitu dengan cara perkawinan ya. Setelah datang ke Nusantara kemudian tinggal ya lama, kemudian untuk waktu yang tidak menentu, ada yang tertarik satu dengan yang lainnya, kemudian menikah, kemudian ada yang beranak pinak, kemudian mengikuti agama pasangannya ya. Kemudian dengan ini ya Islam bisa tersebar. Kemudian perkawinan ini juga apa? Dilakukan bukan kasta-kasta yang rakyat biasa. Karena para bangsawan ya, para pedagang itu kan saudara-saudara kaya ya kan. Jadi para penguasa-penguasa pada waktu itu ya, ada yang tertarik kemudian menikah ya, seperti contoh-contohnya ya. Next, ada berikutnya. Nah, ini beberapa contoh ya. Misalkan Maulana Ishak ya, yang menikah dengan putri Raja Belambangan. Raja Belambangan yang ada di Banyuwangi. Kenapa bisa menikah seperti itu? Ya karena Maulana Ishak ini ya seorang memiliki ilmu tentang kesehatan ya, pengobatan. Waktu itu Belambangan sedang kena wabah, kemudian menikah dengan putri raja, kemudian melahirlah Sunan Giri. Kemudian Syarif Abdullah ini bapaknya Sunan Gunung Jati ya, itu menikah dengan Rara Santang ya, putri Prabu Siliwangi, lahirlah Sunan Gunung Jati. Kemudian juga Sunan Ampel ya menikah dengan Nyai Ageng Manila atau Dewi Tondrowati ya, ini adalah putri dari Adipati Tuban yang bernama Arya Tejo. Kemudian lahirlah Sunan Bonang, Sunan Derajat. Dan berikutnya next, pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting ya. Setelah beranak pinak kemudian berkembang, kemudian saluran pendidikan ini sangat penting karena orang yang belajar Islam ya di masjid kemudian mendirikan pesantren, setelah datang ya semuanya kembali ke tempat masing-masing. Next. Kemudian seni budaya ya, ini juga dipakai oleh Wali Songo ya, diantaranya adalah Sunan Kalijaga dengan wayangnya gitu. Karena di situ momen masyarakat berkumpul dan ditempatkan untuk menyampaikan Islam. Next. Terus lanjut next. Nah ini ya, wayang buatan Sunan Kalijaga ya. Ini ada Punakawan, ada Bagong, Petruk, Gareng, Semar ya. Ini semuanya ada filosofinya ya, ada filosofinya dan nilai-nilai Islam yang disampaikan lewat cerita wayang yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Next. Nah, politik kekuasaan diantaranya adalah Sunan Gunung Jati. Dia selain sebagai Wali Songo, dia juga seorang raja, yaitu kerajaan Cirebon ya, adalah di dalam kekuasaan Sunan Gunung Jati. Ya silakan diskusinya dilanjutkan nanti masing-masing kelompok ya maju perwakilan. Ya, sudah 20 menit berlangsung ya diskusinya. Ustadz kira cukup ya untuk
maju dan mempresentasikan. Dimulai dari kelompok mana nih? 1, 2, 3, atau 4? Silakan. 1. Nah, Tri Gunawan, ini kelompok 1, sudah siap? Siap Pak. Ya. Silakan dipresentasikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya. Itu yang bisa saya jelaskan. Ya bagus ya, mantap ini ya. Ini kelompoknya Tri Gunawan ini hebat ya, berarti diskusinya ya cair ya, semuanya saling membantu. Cair. Ya. Kelompoknya Saya. Nah, kelompoknya Yanti silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, segitu aja Pak dari kelompok kami. Ya, Wassalamualaikum. hebat. Ini Masya Allah ini ya. Ini presentasinya ini Luar biasa. luar biasa ya, ini hanya Biasa punya di luar. talenta untuk menjadi presenter ini Yanti ini. Iya. Cita-cita Pak. Kelompok ketiga silakan. Ya, kelompok ketiga ini Eva, silakan Eva. Ya, saya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kelompok 3. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, 2, 3 ini semuanya kelompok hebat-hebat ini. Ya. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Jangan sampai kalah dengan kelompok 1, 2, 3. Siapa perwakilan dari kelompok 4? Kelompok apa? Apa nih? Kelompok 4. Misna, silakan Misna. Mewakili kelompok 4 Misna. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa. Oi, kelompok 4. Ya, Kelompok 4 ini luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, 2, 3, 4 ini semuanya bisa mempresentasikan ya, hasil-hasil yang diharapkan ya oleh guru. Ini berarti ini siswa-siswa ini ya foto buku semuanya ini ya, pecinta sejarah. Ya. Berarti Bapak nggak rugi ngajar di kelas 9 Generasi milenial, Pak. untuk mengikuti pelajaran sejarah. Baik, ini sudah waktunya cukup ya. Kemudian dari materi yang sudah Bapak sampaikan, kemudian teman-teman kalian juga sudah menyampaikan presentasinya. Kira-kira dari materi itu yang paling susah yang mana ini? Oh, semuanya mudah ya, Masya Allah. Hafal peta Pak. Terlalu singkat ajarnya, Pak. Terlalu singkat ya, terlalu singkat. Tapi anak-anak ya ketika pulang bisa baca kembali materinya dengan referensi yang lain ya. Jangan cukupkan dengan satu buku ya, beli buku tentang sejarah sebanyak-banyaknya. Kemudian ya saya akan menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian semua, bagaimana Islam yang ada di Arab ini bisa masuk ke Indonesia. Ada jalur perdagangan, ada budaya, ada pendidikan, apalagi kemudian Perkawinan, Pak. Nah, perkawinan ya, seperti contoh-contohnya tadi ya. Itu kesimpulan Bisa mau kawin? siapa yang mau siap kawin ini ya jangan, masih anak sekolah ya. Ya, lanjutkan terus ya studinya ya ke SMA, kemudian ke perguruan tinggi baru Iya Pak. kita untuk Udah ngebayangin kawin itu ya, di sana tuh. guru-guru ya. Guru. Ya, itu yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian anak-anak sekalian, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang teori masuknya Islam ke Nusantara ya. Ada 4 teori ya, bisa dibaca ya materinya ya. Ini masih subbab dari sejarah Islam ke Indonesia. Baik, Pak, akhiri pelajaran siang ini dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.